Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restina Solihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Pitirim Sorikin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Dan menurut Robert M.J. Lawang, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Selanjutnya dasar stratifikasi sosial. Di dalam masyarakat akan selalu terjadi pelapisan sosial secara bertingkat. Selama di masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai. Stratifikasi sosial merupakan ketidaksamaan sosial secara vertikal, di mana stratifikasi sosial berarti perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Menurut Soeharjono Suekanto berpendapat bahwa kriteria yang digunakan untuk mengadakan pelapisan sosial yaitu yang pertama ada kekayaan. Contohnya seseorang akan lebih memilih barang mewah daripada pendidikan. Yang kedua ada kekuasaan. Contohnya lurah lebih tinggi stratanya ketimbang pengusaha tekstil setempat. Yang ketiga ada kehormatan. Contohnya seorang kiai akan lebih dipandang daripada ilmuwan. Lalu ada yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan. Contohnya seorang ilmuwan lebih dipandang daripada pemain bola. Selanjutnya sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, open social stratification atau terbuka, yaitu pelapisan sosial kemungkinan kepada seseorang untuk pindah ke lapisan yang lain, baik ke atas maupun ke bawah. Yang kedua ada closed social stratification atau tertutup. Yaitu pelapisan sosial yang tidak menerima kemungkinan berpindah dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Yang ketiga ada mixed social stratification atau campuran. Pelapisan sosial yang membatasi kemungkinan perpindahan lapisan pada bidang tertentu, tapi memberi kesempatan untuk melakukan perpindahan pada bidang lain. Contohnya seperti masyarakat yang ada di Jakarta. Selanjutnya, faktor penyebab stratifikasi sosial. Faktor penyebab stratifikasi sosial ada 4. Yang pertama kemampuan. Yaitu kemampuan yang kita punya akan menyebabkan perubahan stratifikasi sosial. Yang kedua ada umum. Biasanya penyebab ini berada di sekitar kita. Yang ketiga ada fisik. Nah, bagi orang yang memiliki kekurangan fisik akan lebih sedikit sulit untuk menaikkan stratanya dan lagi orang yang memiliki fisik kuat akan lebih sedikit mudah untuk menaikkan stratanya. Lalu ada jenis kelamin. Sebagian orang berpendapat bahwa wanita hanya bisa menjadi ibu rumah tangga. Pendapat itulah yang menyebabkan stratifikasi antar jenis kelamin. Lalu ada harta. Sering disebut bahwa harta adalah suatu penilaian yang mencolok untuk mengukur strata. Maka sebab itu harta menjadi penyebab stratifikasi sosial. Selanjutnya, kegunaan stratifikasi sosial. Ada beberapa kegunaan. Yang pertama ada stratifikasi sosial sebagai pemersatu dengan cara mengkoordinasi unit-unit sosial yang ada dalam struktur sosial. Yang kedua, menggolongkan individu yang berbeda sehingga dapat lebih sederhana dalam berhubungan di antara mereka. Lalu ada sebagai alat untuk menyusun serta menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Lalu ada sebagai alat kontrol dan distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Selanjutnya bentuk stratifikasi sosial dibedakan menjadi 5. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan mata pencarian seperti golongan elit, golongan profesional, golongan semi profesional. Lalu yang kedua ada stratifikasi sosial
stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan. Contohnya seperti masyarakat berpendidikan tinggi, masyarakat berpendidikan rendah, ada masyarakat berpendidikan menengah. Lalu ada stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi, yaitu contohnya seperti kelas sosial atas, lalu ada kelas sosial menengah. Yang keempat, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Contohnya yang keempat yaitu stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Ada yang pertama, contohnya seperti tipe kasta, yaitu sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Yang kelima atau yang terakhir yaitu stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Terjadi karena adanya perbedaan dalam penghormatan. Nah, hal ini banyak dijumpai pada masyarakat sistem kasta dan masyarakat yang pelapisannya sosialnya berdasarkan kepemilikan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fauzi Nur Fadila. Saya akan mengulas sedikit tentang film Bumi Manusia ini. Nah, film Bumi Manusia ini diangkat dari sebuah novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Pramudia ini menulis Bumi Manusia sebagai cerita awal tetralogi Buru yang diterbitkan Hastra Mitra tahun 1980-an. Dari sini, pembaca diajak mengenal sosok Raden Mas Tirto Adi Surjo alias Mingke, pemuda pribumi Jawa Totok yang pernah bahagia bersama Annelies, putri dari bangsa pasangan Nyai Ontosoro dan Herman Malema. Tirto Adi Surjo pun dikenal sebagai tokoh pers dan perintis surat kabar Medan Prijaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulidah, NPM 18862100037. Di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan cuplikan-cuplikan stratifikasi sosial dalam film Bumi Manusia. Happy for watching. Annelies Malema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Apa tinggal serumah sama Nyai? Gude? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Yang sah. Kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama dan melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa